Baik, selamat sore sahabat Samosir TV dimanapun berada. Kembali dengan Regar. Saat ini saya sedang berada di salah satu objek wisata di Kabupaten Samosir, yaitu Togaraja. Tempat yang luar biasa indahnya ini berada di Desa Partukona Ginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Kami akan melakukan bincang-bincang santai dengan beberapa narasumber di tempat ini yang tentunya berkaitan dengan perhelatan Pilkada Samosir ke depannya. Sudah ada bersama kami dua narasumber. Yang pertama, Ibu Junita Basaria Panjaitan, Sarjana Hukum atau yang lebih dikenal dengan Nyonya Ober Gultom. Beliau adalah ibunda dari Bupati Samosir yang sekarang sedang menjabat, Bapak Fandiko Timotius Gultom, dan juga adik kandung dari Bapak Fandiko, Diva Indri Gultom. Selamat sore Bu, terima kasih atas waktunya Bu ya. Ini kan Bu rame nih sekarang di setiap pelosok membicarakan Fandiko. Kita mau tanya nih Bu ya, ini Fandiko ini jadi bupati kemauan sendiri apa memang didorong keluarga sih Bu? Ya, kalau soal Pandiko anak kami untuk hal dia melayani di Samosir itu memang dari panggilan hati dia pribadi. Jadi dia terpanggil buat Samosir sejak waktu dia buat skripsi S1 dia. Iya. Sarjana tekniknya, dia mengambil skripsinya tentang jalan nasional di Samosir. Oh berarti memang sebelumnya pernah tinggal di Samosir juga Pak Fandiko nih Bu ya? Waktu Skripsi ya? skripsi, jadi dia berapa bulan tinggal di Samosir untuk mengambil data, dan disitulah dia mengelilingi seluruh Samosir sehingga dia kenal dekat dan merasakan kampung halamannya Samosir. Baik Ibu, ini kan terus terang aja di usia yang begitu muda sudah jadi seorang politikus bahkan kepala daerah. Tentu kan ini banyak problem, banyak hambatan dan rintangan, gak semuanya mulus. Ini mau mendaftar lagi nih sekarang dia. Ya. Gimana tanggapan keluarga tentang hal ini Bu? Ya. Bagi kami keluarga ya, karena itu dari panggilan hati dia untuk melayani di Samosir sebagai orang-orang terdekat dia, kami semua mensupport dan mendukung apapun yang menjadi cita-cita dia. Terutama kami melihat cita-cita dia adalah cita-cita yang tulus, yaitu ingin melayani, membangun Samosir, membuat masyarakat lebih sejahtera. Jadi kami pikir sebagai orang tua ya kita wajiblah mendukung panggilan hatinya. Jadi begitu, semua kita keluarga siap dan dia juga siap untuk maju untuk kedua kalinya. Baik Ibu, masyarakat banyak mengenal seorang Fandiko adalah seseorang yang hormat. Itu artinya bukan karena kita mau pencitraan, tidak. Seorang yang baik, dan ini ada satu keunikan dari sifat Fandiko. Ini kalau melihat anak-anak dia selalu hampir Ibu. Gimana menurut Ibu ini Bu? Iya, sebenarnya kami ini keluarga besar Pak Regar. Jadi semua kita itu dekat satu sama lain. Jadi karena keluarga besar, Pak Andiko terbiasa untuk say hello ya dengan seluruh keluarga. Jadi dia merasa nggak aneh hidup di tengah masyarakat. Jadi gitu ya. Ya itulah itu semua tidak dibuat-buat, memang panggilan hati dia untuk melayani. Apa karena memang keponakannya banyak atau anak-anak makanya dia jadi terbiasa dengan itu? Karena setiap kemanapun dia jalan tugas Bu, kalau sepanjang sepengetahuan kami, kalau dia melihat anak-anak dia selalu berhenti. Ya. Minimal ya istilahnya tos atau dia gendong. Ya.
Ya, kita biasa memang di tengah keluarga besar kita banyak ponakan. Ya, kami keluarga besar. Jadi gitu ya. bukan hanya sama anak-anak, Om Rek, dia juga sama orang tua. Ya, dia menganggap semua kayak opungnya, dan opungnya juga dekat sama cucu-cucunya. Jadi dia setiap lihat orang tua dianggap seperti opungnya sendiri. Iya. Ini yang paling penting nih Bu. Ya. Ini semua orang kan tahu mengatakan Pandiko baik, tulus dan sabar dan segala macam. Tentu kan ada kekurangan. Ibu pernah nggak sih marah sama Pandiko Bu? Ya tentu aja. Dan bisa marah Sebagai karena apa anak, gitu? Pastilah kita ada marah, tapi marah anak-anak begini. Anak-anak saya semua mulai dari abangnya sampai Pandiko dan adik-adik biasa mandiri mereka. Jadi mereka tahu apa yang mereka lakukan dan mereka perbuat. Jadi kalau ada yang kurang pas, saya hanya bilang apa itu, gimana? Oh ya, kalau tidak pas maaf, terus mereka akan perbaikin. Jadi nggak ada yang main bentrok-bentrokan gitu, nggak. Apalagi, Nggak ada ya? ya, apalagi Pandiko tuh kalau saya marah dia diam, Oh, diam ya Bu ya? diam. Habis itu, ya mah, cuman begitu. Terus dia kalau apa yang saya nggak suka dia nggak lakukan dan dia perbaikin gitu. Baik, terima kasih Bu. Kita ke Diva dulu. Ini Diva nih kan Bang Pandiko nih kan sebelum jadi bupati juga udah kerja. Pandiko ini pelit nggak sih? Bang Diko, Iya. kalau untuk enggak sih, Bang Diko itu orangnya sangat berusaha nyempetin waktu sama adik-adiknya, apalagi semenjak sibuk kayak gini dia tetap berusaha reach out adik-adiknya gitu. Jadi kalau misalkan dia lagi ke Medan, dia nanya apa deh yang kurang atau mau beli apa misalkan kayak gitu, apa keperluan yang lagi dibutuhkan. Jadi iya, makan bersama, pokoknya dia nyempetin waktu untuk keluarga sih. Diva sendiri pernah nggak berantem sama Pak Pandiko? Karena apa? Kalau sama Bang Diko sendiri sih sebenarnya jarang, malah paling jarang kayaknya kalau sama aku, karena kebetulan paling sering ketemu juga kan untuk di Medan. Terus juga iya, kalau sama aku tuh dekat karena Bang Diko sendiri karena banyak jadwal gitu ya, jadi dia tuh paling seneng kalau ada aku, karena dia biasanya minta pijat gitu sama aku. Minta pijat, kalau aku di rumah dia langsung teriak dari jauh, pudan kayak gitu. Biar dia udah tahu ada aku kan, jadi aku pijetin lah, terus sambil cerita abang gimana, capek enggak, gimana. Ya. Ini kan abangnya kan mau maju lagi untuk kontestasi pilkada bulan November. Selaku adik kira-kira support apa yang bisa Diva lakukan untuk menyemangati abang? Untuk support sih, karena aku juga nggak bisa selalu datang ke Samosir gitu ya. Jadi support dalam doa setiap hari, semoga yang Bang Diko pengen lakuin itu bisa Tuhan dengar dan ya jadi baiklah di Samosir. Terus yang terakhir nih Diva nih, apa sih yang paling menyebalkan dari seorang Pandiko menurut Diva, ada nggak? Bang Diko itu saking pengen taunya tentang aku, Kepo gitu iya. ya? Kepo Jadi bener ya? kalau aku mau pergi ditanya sama siapa, kemana, temennya siapa, kenalin dong ke abang kayak gitu. Terus iya, terus kadang kan aku nggak usah lah bang, nggak usah. Tapi iya, yuk ajak makan teman-temannya sama abang. Kapan lagi, mumpung abang ada waktu kayak gitu kan. Jadi ya lebih ke harus cerita semuanya sih ke abang kayak gitu. Berarti prinsipnya beliau tuh kepo juga Iya, ya, banyak keponya ya. harus terbuka gitu sama abang. Baik, kembali ke Ibu. Ya. Bu, kan mungkin Ibu juga mengikuti perjalanan seorang Pandiko selama memerintah Samosir. Ya. Tidak semua mulus. Ini kan ada pro kontra, ada hujatan, ada bulian, bahkan menyinggung pribadi beliau. Apa kira-kira yang Ibu lakukan untuk menyikapi hal ini, Bu? Ya, sebagai orang tua, saya pikir itu baik. Dia harus merasakan bagaimana hidup di tengah masyarakat, dan itu membuat dia tahu apa yang baik yang harus dia lakukan. Karena itu memang harus itu memang kehidupan nyata, dan dia harus matang dengan segala proses yang dihadapi. Dan saya lihat dengan proses selama ini dia semakin matang dan semakin tahu bagaimana dia harus
berbuat atau bersikap. Nah, di sini saya melihat kematangan dia jauh dari yang dulu-dulu Sebelumnya, ya, karena diproses dengan segala tantangan yang ada. Saya bilang sama dia, itu bagus untukmu. Yang penting sekarang kamu berdoa, kerjakan apa yang kamu buat semua seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, sehingga ketulusanmu Tuhan dengar dan masyarakat banyak yang mengharapkan kamu. Kamu harus teguh, tegar, dan kerjakan apa yang terbaik menurut hati nuranimu. Saya bilang begitu. Berarti nggak ikut emosi juga Bu ya, dengar begitu bilang Pandiko ini perga semua segala macam gitu. Sebagai manusia mungkin kita lihat itu sebagai introspeksi kita juga, Om Rek. Saya rasa hidup ini perlulah itu ya, tapi kita ambil yang positifnya aja. Dan saya lihat Diko matang dengan situasi begitu. Iya. Sebagai sama lah seperti anak-anak ya, kalau ada lilin jangan dibilang jangan dipegang lilinnya, jangan, biarin dia pegang, panas, dia mengelakkan dengan sinar itu apinya. Jadi saya pikir Diko harus alami itu, karena orang yang pengalaman pembelajaran hidup dari pengalaman hidup. Ya. Jadi mungkin seumur dia belum tentu semua orang merasakan proses yang begitu dahsyat ya untuk seumur dan setaraf perjalanan dan hidup dia. Jadi kematangan seseorang kan bukan dilihat dari umur. Iya. Jadi ya Dari tingkah laku ya. dari tingkah laku, dari segala proses yang dia alami. Jadi saya juga sebagai orang tua, kami hanya berdoa, dan kami memang selalu ada tim doa dalam keluarga ya, saling Ya. berdoa keras. Dan Diko juga orang pelayanan, dia pasti pegang Tuhan untuk setiap hal yang dia lakukan. Baik. Jadi itu Ya, terima kasih. Closing statement. Mungkin ada yang mau Ibu sampaikan kepada masyarakat Samosir terkait ikutnya anak Ibu untuk kontestasi pilkada yang akan datang. Silakan. baik. Buat masyarakat Samosir yang kami kasihi, kami cintai, marilah semua semua masyarakat yang ada memilih siapa yang jadi siapa yang dipercayai, yang diandalkan untuk membangun Samosir, melayani Samosir. Biarlah suara hati ya. Saya tidak ingin juga ada paksaan. Jadi biarlah mereka memilih dengan suara hati siapa yang paling mereka rasakan bisa untuk kembali membangun Samosir ini. Ya, saya pikir semua berdoa lah ya, karena Tuhan pasti beri yang terbaik untuk masyarakat Samosir. Itu aja dari kami. Kami siap untuk mendukung anak kami Pandiko untuk melayani Samosir, karena dia cinta Samosir, kami semua juga cinta Samosir. Kalau tidak kita, siapa lagi? Jadi saya pikir, dan ini tidak secara kebetulan kalau Pandiko melayani di Samosir. Saya imani dan kami tahu bahwa panggilannya Pandiko buat melayani di Samosir bukan secara kebetulan. Ini semua adalah rencana Tuhan, sehingga kami semua satu keluarga full mendukung Pandiko. Dan yang penting di sini adalah kami ingin melayani di Samosir, hanya itu. Baik. Yang terakhir mungkin Diva ada yang mau disampaikan kepada Pak Pandiko, kasih semangat, dorongan semangat. Untuk abang, terus. Untuk abang, terus jangan lupa berdoa bang, bla bla gitu. Ya, untuk Bang Diko semangat terus, niat abang tulus, pasti Tuhan dengar. Dan kami semua juga terus support abang dalam doa maupun apapun itu. Baik, demikian bincang-bincang kami dengan pihak keluarga dari Bapak Pandiko Timotius Kultom. Sekian dan terima kasih. Horas, horas, horas.